saya Senin sampai Jumat puasa makan. Saya puasa makan, jadi saya baru mulai makan tuh jam 5. Jadi sekarang ini saya cuma minum kopi hitam sama air putih dari sejak bangun. Baru jam 5 nanti sore saya akan bisa makan gitu. Jadinya saya dalam 2 tahun terakhir ini merasa telah tumbuh ya, terasa telah berkembang jauh lebih banyak daripada pada saat saya 7 tahun di dalam sektor swasta. Karena lebih sulit, karena lebih menantang, lebih rumit, lebih kompleks, ya kan? Kita harus belajar menahan frustrasi kita harus belajar sabar, kita harus mendengarkan orang-orang dari berbagai macam organisasi, dari berbagai macam kalangan masyarakat, dan proses pembelajaran itu luar biasa buat saya, walaupun sulit ya. Tadinya itu ujian nasional, UN. UN itu berdasarkan mata pelajaran dan berdasarkan penyerapan informasi. Ya. Jadinya cara paling cepat untuk dapat nilai UN yang tinggi, semua orang tua sudah tahu ini jawabannya, yaitu bimbingan belajar, dapat tutoring, ya kan? Ya. Nah, anak-anak yang mampu membiayai, ya orang tuanya mampu membiayai untuk bimbel, ya dapat angka UN yang lebih tinggi karena itu berbasis informasi. Dulu ini berdampak kepada masa depannya siswa, berdampak kepada seleksi dia mau masuk sekolah mana, bahkan dulu sempat berdampak kepada kelulusan, dan ini salah. Ini adalah mekanisme yang salah. Asesmen nasional sama sekali berbeda dengan UN. Ya. Asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen. Satu adalah asesmen kompetensi minimum. Ya. Kedua adalah survei karakter. Ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ini adalah 3 komponen. Ujung-ujungnya murid-murid dan guru-gurunya semuanya akan disurvei dengan ini. Ya. Di mana UN dulu itu ada informasi yang dites, jadi bisa bahan hafalan. Sekarang nggak ada. Nggak perlu preparasi sama sekali, karena pertanyaan-pertanyaan di bidang numerasi dan literasi adalah kita menguji kemampuan bernalar, kemampuan menggunakan logika. Informasinya nggak penting, bisa macam-macam, kasus-kasus ada cerita paragraf mengenai sesuatu, atau ada permasalahan bukan matematika yang rumit, tapi suatu contextual problem di mana kemampuan bernalar, kemampuan problem solving itu murid diuji. Dan sebenarnya ujung-ujungnya kan kita maunya anak-anak kita punya kemampuan bernalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang dalam kesempatan kali ini saya sungguh berbahagia karena bisa berdialog secara langsung, meskipun secara virtual, dengan Menteri Mendikbudristek, Mas Nadiem Makarim. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Mas Menteri. Waalaikumsalam, apa kabar Mas Feby? Terima kasih Pak Menteri, saya alhamdulillah dalam kondisi baik. Demikian pula sebaliknya kami berharap Pak Menteri dalam kondisi baik dan sehat, meskipun sudah beraktivitas secara fisik sejak lama. Pak Menteri, kalau boleh saya ingin mengajukan pertanyaan pertama yang sangat sederhana. Pak Menteri diminta oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk menjadi Mendikbud pada Oktober 2019. Dan kalau dihitung pada kesempatan kali ini hampir 2 tahun lah. Pertanyaan saya Mas Menteri, apa yang Mas Menteri rasakan? Apa yang Mas Menteri alami dan sangat dikenang selama kurang lebih 2 tahun membantu Pak Joko Widodo di kementerian ini? Silakan Pak Menteri. Iya, terima kasih udah ngundang saya di acara ini. Dan ini pertanyaan Mas Feby, ini pertanyaan yang sangat berat ini. Bagaimana menjawabnya? 2 tahun ini serasa 20 tahun. Luar biasa. Karena begitu banyak hal yang sudah terjadi ya. Sebenarnya dari awal itu saya sudah mengetahui bahwa tugas ini tugas yang luar biasa beratnya ya. Sistem pendidikan kita 4 terbesar di dunia. Kita mengalami berbagai macam stagnasi di tes-tes PISA internasional, perbandingan ranking kita dengan negara-negara lain.
Jadinya awalnya saja sudah suatu hal yang sangat besar, sistem yang birokrasi yang sangat besar dan rumit, ada pembagian antara daerah dan pusat, tergantung jenjangnya dan lain-lain, ada berbagai macam isu. Waktu pandemi terjadi, isu ini menjadi tambah parah lagi, menjadi tambah complicated lagi ya. Betul. Jadi itu satu hal yang sama sekali tidak ada di benak saya. Ya. Tentu kita tidak bisa memprediksi pandemi ini seperti ini. Jadi pada saat itu terjadi, itu menjadi pukulan yang cukup besar gitu, karena pada saat kita baru memulai sudah ada banyak sekali momentum reformasi yang kita lakukan, lalu pandemi terjadi. Jadi ini merupakan ya tantangan yang maha berat lah buat kita gitu. Tapi tetap saja kita sudah hampir 2 tahun, alhamdulillah, karena saya punya tim yang luar biasa, punya rekan-rekan menteri yang luar biasa, dan terutama punya bos atau presiden yang punya keyakinan terhadap reformasi struktural di bidang pendidikan. Jadi saya sama Pak Jokowi itu bahkan sebelum saya menjadi menteri itu punya pemahaman mengenai SDM yang sangat sama gitu visinya ya, sangat sama observasi kami gitu. Jadi terus terang dari semua kabinet kita yang kerja paling keras tuh Pak Jokowi. Ya. Itu udah jelas gitu. Dan SDM ini menjadi suatu hal yang memang dekat di hatinya, di hati beliau. Jadi itu sangat membantu gitu. Dan tim saya di Kemdikbud, tim baru dan kombinasi dengan tim lama yang hebat-hebat, idealis, banyak milenial masuk. Birokrat-birokrat yang senior pun integritasnya sangat baik. Jadi saya senang gitu punya komunitas dan punya dukungan yang sangat kuat internal. Tapi ya tantangannya luar biasa berat gitu. Tapi ya sekarang ini kita 13 episode loh Mas Feby. 13 episode Merdeka Belajar berhasil keluar walaupun pandemi, dan itu menurut saya suatu hal yang saya sangat bangga di dalam situasi sulit pun masih bisa gitu. Reformasi besar-besaran struktural masih bisa jalan gitu. Iya, Mas Menteri, tadi sudah sempat disinggung bahwa dunia pendidikan kita makin complicated ketika mulai Maret 2020 dinyatakan pandemi COVID-19. Yang ingin saya tanyakan, ketika dunia ini dinyatakan pandemi COVID-19 oleh WHO, lalu kemudian dunia pendidikan yang paling terkena dampak selain dunia lain ya, apa yang dirasakan Mas Menteri? Bingung, panik, atau apa? Atau biasa saja? Yang sudah jelas bukan biasa saja. Macam-macam yang keluar perasaan saya. Ya sudah jelas saya menjadi khawatir. Perasaan pertama saya khawatir dan takut akan apa dampak ini, dampak permanen yang bisa terjadi dari generasi ini. Itu yang menjadi hal yang bikin saya susah tidur di malam hari. Ini mikirin terus. Makanya sejak bulan bahkan sebelum Januari dari tahun lalu, perjuangan kami selama 8 bulan ke belakang ini adalah untuk bisa mendorong daerah untuk melaksanakan tatap muka secepat mungkin dan seaman mungkin. Tentunya waktu Delta varian memukul, ini tentunya memberhentikan proses itu gitu. Jadi waktu pandemi ini keluar, kita sudah sadar dan kita melakukan berbagai macam kolaborasi dan riset, misalnya riset dari Bank Dunia, riset grup inovasi yang mengkonfirmasi bahwa potensi kehilangan pembelajaran ini bisa antara 8 bulan sampai 1 tahun sekitar segitu. Dan ini merupakan suatu hal yang itu loss of learning ya. Ini masih di luar itu ada masih banyak dampak lainnya. Kita ada satu lagi epidemi putus sekolah yang terjadi karena banyak sekali adik-adik di sekolah-sekolah misalnya swasta yang orang tuanya terpukul secara ekonomi dan nggak mampu untuk bayar sekolahnya atau tidak merasa yang uang iuran yang mereka bayar itu adalah bernilai gitu kalau hanya melalui PJJ. Banyak adik-adik kita yang nggak punya akses ke internet, yang sangat sulit melaksanakan PJJ.
banyak yang putus sekolah, terutama secara disproporsionat adalah perempuan, ya. Banyak sekali putri-putri yang keluar dari sekolah, dan ini merupakan hal-hal yang bisa punya dampak permanen. Dari sisi psikologis juga luar biasa mengkhawatirkan. Sisi psikologis, perasaan kesepian, depresi anak, kekerasan domestik di dalam rumah tangga karena stres dan kondisi ini. Belum lagi dampak ekonominya, bahwa banyak sekali orang tua yang nggak bisa ninggalin anaknya karena anaknya nggak bisa ditaruh di sekolah, padahal dia harus kerja, ya kan? Dan juga ekonomi di sekitar sekolah yang terpukul luar biasa karena anak-anak nggak menggunakan transportasi ke sekolah, anak-anak tidak jajan di sekolah atau beli makanan di sekolah dan lain-lain. Jadi semua dampak ini ada rantai kejadian yang punya dampak sangat negatif gitu. Dan ini bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia mengalami permasalahan ini. Jadi itulah alasan kenapa sudah 8 bulan kita berjuang untuk memastikan bahwa sekolah mulai melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Ya, Mas Menteri, saya mengikuti hal yang sama yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan pada pertengahan tahun lalu, yaitu melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun kemudian sekolah dianggap sebagai klaster baru, sehingga kemudian pemerintah Korea Selatan kemudian membatalkan tatap muka itu. Nah, belajar dari Korea Selatan dan negara-negara lain yang kemudian terkena second wave, third wave, dan seterusnya, bisa dijelaskan nggak, Mas Menteri, mitigasinya ketika nanti terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan? Mungkin ada varian baru, karena di Surabaya juga dilaporkan ada varian baru lagi. Seperti juga varian Delta. Apakah ada penyiapan mitigasinya bagi mereka-mereka yang sudah terlanjur melakukan pendidikan tatap muka? Iya, jadi kita harus, walaupun kita harus selalu siap-siap untuk senario terburuk, senario terburuk di sini ya tutup sekolah. Oke. Itu adalah senario terburuk. Jadinya kita tapi nggak bisa memikirkan hanya senario terburuk gitu. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa hidup dengan pandemi. Makanya Pak Presiden juga selalu menyebut bahwa dengan adanya penurunan angka ini kita harus pindah format kepada endemi, di mana kita akan hidup dengan virus ini gitu kan. Jadi kuncinya adalah vaksinasi sebenarnya. Kuncinya adalah vaksinasi, dan itu sekarang sudah di atas 50% tenaga pendidik itu sudah divaksinasi lengkap, dan sekarang mulai anak-anak umur 12 sampai 18 itu udah banyak. Saya baru saja mengunjungi sekolah di Bogor SMP di mana 80% muridnya sudah divaksinasi. Gitu. Mas Menteri, menurut Mas Menteri, apakah para guru ini perlu di booster juga nakes? Itu kalau keputusan itu saya serahkan kepada pakarnya, yaitu Kemenkes. Itu bukan keputusan yang bisa atau suatu hal yang saya bisa komen. Yang sudah pasti kami berjuang untuk para guru dan tenaga pendidik mendapat prioritisasi untuk vaksinasi, dan itu telah berhasil berkat bantuan dari Kemenkes dan Satgas Covid. Jadi itu sudah terjadi gitu. Jadi itu alhamdulillah bisa terjadi. Tapi bedanya negara kita dengan negara lain, Indonesia dan India sebagai contoh adalah negara di mana Delta varian yang saat ini dari semua varian, walaupun ada varian-varian baru, belum diidentifikasi varian tersebut sebagai varian yang lebih penularannya lebih tinggi daripada Delta sampai sekarang belum gitu. Kita harus terus melihat risetnya dan harus selalu waspada. Tapi Delta itu yang sudah benar-benar menyebar secara luas kan dua negara ini, satu India yang duluan, sekarang Indonesia, tentunya negara besar nih ya kebanyakan. Sekarang negara-negara yang di luar yang tadinya menutup dirinya dan memastikan tidak ada penularan, sekarang mereka harus menghadapi situasi di mana Delta itu tidak bisa dibendung. Gitu. Jadi semua negara-negara yang tadinya sudah, bahkan semua negara yang sudah divaksinasi sangat besar, mereka harus melalui itu. Jadinya Indonesia ini sudah melalui itu, terutama di kota-kota besarnya nggak semuanya. Jadinya insya Allah kalau kita melihat India contohnya, Mas Febi, insya Allah itu India sudah, kota-kota besarnya itu sudah kembali normal, lumayan normal. Gitu. Tentunya masih pakai masker dan lain-lain, tapi di tempat-tempat di mana Delta varian sudah menyebar dan juga udah vaksinasi, jadi mayoritas
populasinya kalau nggak sudah divaksinasi atau sudah pernah kena varian COVID. Jadi disinilah harapan kita, Mas Feby, bahwa harapannya adalah bahwa kita telah melalui yang terburuk. Nah, memang kita harus jaga-jaga nih. Kalau ada MU varian, risetnya harus selalu kita waspadai. Dan menutup sekolah itu adalah suatu hal yang jauh lebih mudah daripada membuka sekolah. Jadinya kita harus secara serentak defaultnya adalah sekolah itu dibuka. Kalau ada yang kena infeksi, oke, sekolah itu sesuai aturan SKB 4 Menteri, sekolah itu ditutup selama 7 hari sampai udah aman lagi baru boleh buka lagi. Ya, jadi harapan kami di Kemendikbudristek, sekolah itu secara umum itu dibuka. Kalau ketemu kasus baru ditutup per sekolahnya. Udah nggak pukul rata lagi. Ya, bagaimana kalau semua mal dan sektor ekonomi sudah terbuka, tapi sekolah tidak dimasukkan dalam status yang sama pentingnya. Buat saya bahkan itu adalah sektor yang lebih penting lagi, sektor pendidikan kita. Tetapi ya ujung-ujungnya kan yang membuat keputusan anak itu sekolah apa tidak kan orang tua, Mas Feby. Dan aturan kita sudah jelas. Anaknya nggak bisa dipaksa, orang tuanya nggak bisa dipaksa. Mereka yang menentukan gitu, mau PJJ apa mau datang. Gitu. Ya. Mas Menteri, sejak 4 bulan yang lalu portofolio Anda bertambah dengan masuknya Ristek ke Kemendikbud. Ya. Pertanyaan saya, ini musibah atau berkah, Mas Menteri? Masuknya Ristek ke portofolio. Sudah sebelum portofolio sebelumnya sudah complicated, ditambah lagi dengan Ristek ini. Bagaimana, Mas Menteri? Aduh, kata musibah maupun anugerah itu kayaknya kurang tepat. Ini adalah amanah. Ya. Amanah mungkin kata yang lebih tepat untuk menjelaskan tambahan tugas ini. Ya. Tentunya juga alasan kenapa tugas ini ditaruh di kementerian saya juga, ini harus saya perjelas juga. Ya. Bukan seluruh dari para portfolio riset itu sekarang ada di kementerian kami gitu. Sebenarnya sudah dibentuk satu badan BRIN, yang independen namanya BRIN ya. Dan badan independen ini yang akan mengeksekusi riset-riset strategik yang berhubungan dengan prioritas pemerintah pusat gitu, strategi riset nasional mengimplementasi. Kami akan mendukung BRIN dengan apa yang mereka butuhkan dari sisi regulasi dan lain-lain. Di bawah Kementerian Kemendikbudristek, selain mendukung kebijakan nasional, kami juga mengatur riset yang di dalam perguruan tinggi, gitu. Jadi yang sebenarnya ada pembagian tugas, gitu. Jadi bukannya ada alasan kenapa itu bisa di merger ke kementerian kami, karena kami yang memegang universitas. Gitu. Jadinya nggak semua bebannya di kita. BRIN adalah leading sektornya untuk riset strategis pemerintah akan desentralisasi di BRIN. Dan saya dan Pak Handoko, Kepala BRIN, itu berkolaborasi dengan sangat erat untuk memastikan bahwa talenta-talenta di peneliti di universitas kita dapat mendukung semua strategik objektifnya BRIN dan juga mendukung strategi dan visinya Pak Presiden. Begitu. Jadi kalau begitu tidak akan pernah terjadi tumpang tindih ya, Mas Menteri, antara BRIN dengan Kemendikbudristek ya, karena tugasnya beda-beda ya. Betul, dan saling komplementari, saling mendukung. Jadinya kalau BRIN membutuhkan payung regulasi untuk mendukung inisiatif mereka, kita support mereka. Dan kalau BRIN misalnya membutuhkan talenta-talenta peneliti dari perguruan tinggi, kita yang akan membantu memfasilitasi dan membuka pintunya. Contohnya kita udah membuka kampus Merdeka untuk riset sekarang. Sekarang BRIN ataupun program riset apapun, bahkan industri, bisa membuka riset di universitas dan mahasiswanya bisa full time terdedikasi dalam riset project tersebut, dan dia akan menerima 20 SKS gitu. Jadi bukan hanya magang bersertifikat nih kampus Merdeka, tapi juga riset gitu. Itu contoh dukungan di mana riset sekarang mahasiswa dan dosen itu nggak perlu milih mau ngajar apa riset. Jadi riset itu belajar dan riset itu ngajar. Gitu. Jadinya asal mahasiswanya dilibatkan dalam proyek itu. Baik, Mas Menteri, saya akan ganti topik sedikit. Yaitu kalau nggak salah pada bulan ini kita akan melaksanakan asesmen nasional kalau nggak salah. Mulai bulan September sesuai dengan kemarin kita ngobrol dengan Kemendikbudristek. Bisa dijelaskan secara singkat, Mas Menteri,
apa yang ingin dituju atau apa yang ingin diraih dari asesmen nasional yang akan kita gelar pada mulai bulan September ini, Mas. Ya, berarti asesmen nasional ini untuk mengingatkan saja adalah hal pertama yang kita ganti. Ya. Tadinya itu ujian nasional, UN. UN itu berdasarkan mata pelajaran dan berdasarkan penyerapan informasi. Jadinya cara paling cepat untuk dapat nilai UN yang tinggi, semua orang tua sudah tahu ini jawabannya. Gimana caranya mendapatkan angka UN yang lebih tinggi? Boleh saya tanya Mas Feby? Ya langsung. Jawabannya apa caranya? Cari bocoran. Ya, itu benar. Itu satu alasan yang sedikit tidak etis. Tapi ada kedua, kalau yang tidak curang, ada juga cara kedua yaitu bimbingan belajar, dapat tutoring, ya kan? Nah, anak-anak yang mampu membiayai, ya orang tuanya mampu membiayai untuk bimbel, ya dapat angka UN yang lebih tinggi karena itu berbasis informasi, berbasis konten. Jadi kita bisa melakukan hafalan dan drilling untuk ujian nasional. Nah, ini sebenarnya dulu ini berdampak kepada masa depannya siswa, berdampak kepada seleksi dia mau masuk sekolah mana, bahkan dulu sempat berdampak kepada kelulusan, dan ini salah. Ini adalah mekanisme yang salah. Asesmen yang bersifat nasional harusnya bukan mengukur individu siswa. Asesmen nasional harus mengukur mutu daripada sekolah atau satuan pendidikan. Ya. Dan bukannya mengukur mutu untuk dimarah-marahin sekolahnya atau untuk dipuji-puji sekolahnya. Itu bukan prioritas daripada asesmen nasional. Prioritasnya adalah untuk memberikan data, memberikan informasi kepada kepala sekolahnya dan guru-gurunya, ini loh situasinya. Di sini ada kekuatan, di sini ada kelemahan, gini loh cara menghadapinya, gini yang harus difokuskan di sini. Anda dibandingkan sama di daerah, seperti ini situasinya. Jadi Anda harus ngejar dikit nih di bagian sini dan lain. Jadinya ini mengenai umpan balik untuk memperbaiki diri. Asesmen nasional sama sekali berbeda dengan UN. Asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen. Satu adalah asesmen kompetensi minimum. Ya. Kedua adalah survei karakter. Ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ini adalah 3 komponen. Ujung-ujungnya murid-murid dan guru-gurunya semuanya akan disurvei dengan ini. Ya. Yang asesmen kompetensi minimum itu ada komponen numerasi dan literasi. Di mana UN dulu itu ada informasi yang dites, jadi bisa bahan hafalan. Sekarang nggak ada. Nggak perlu preparasi sama sekali, karena pertanyaan-pertanyaan di bidang numerasi dan literasi adalah kita menguji kemampuan bernalar, kemampuan menggunakan logika. Informasinya nggak penting, bisa macam-macam, kasus-kasus, ada cerita paragraf mengenai sesuatu, atau ada permasalahan bukan matematika yang rumit, tapi suatu contextual problem di mana kemampuan bernalar, kemampuan problem solving itu murid diuji. Dan sebenarnya ujung-ujungnya kan kita maunya anak-anak kita punya kemampuan bernalar, bukan kemampuan menghafal yang mau kita lihat gitu. Dan ini akan menjadi pemetaan mutu pendidikan per satuan pendidikan sebagai informasi, bukannya buat barang hukuman. Bahkan asesmen, dan bukan cuma numerasi literasi, yang membedakan AN dengan UN kedua perbedaannya adalah jauh lebih holistik. Kita menanyakan mengenai nilai-nilai Pancasila kepada muridnya, kepada gurunya. Kita menanyakan mengenai proses pembelajaran, budaya pembelajaran seperti apa. Apakah pembelajaran di situ terbuka? Murid itu bebas nggak menanyakan pertanyaan? Ya, bagaimana hubungan dia dengan guru-gurunya? Apakah dia bebas dari tekanan sosial atau kekerasan seperti perundungan dan lain-lain? Jadinya ada nilai-nilai Pancasila dan kesehatan lingkungan yang ada di dalam asesmen nasional ini. Jadi bukan cuma nanyain anak-anak numerasi dan literasi saja, tapi kita juga mau secara holistik, sesehat apa sih budaya di dalam sekolah ini, sebaik apa sih mindset atau pola pikir para guru-guru dan murid-murid di dalam lingkungan tersebut. Jadinya ini benar-benar beda total dari yang sebelumnya. Bahkan nggak semua anaknya ngikutin tesnya, cuma sampling aja. Jadinya banyak orang tua khawatir, tidak perlu khawatir sama sekali. Tidak ada preparasi yang harus dilakukan.
Cuman yang harus siap-siap itu sekolahnya untuk logistiknya. Udah, itu aja. Sekolahnya, sekolah-sekolah di mana akan ada pelaksanaan AN ini harus siap-siapin laptop, schedule atau jadwal untuk pengambilan AN-nya, protokol kesehatannya harus ditetapkan. Udah, itu doang. Orang tua sama murid tidak perlu mempersiapkan diri untuk tes ini karena tidak ada konsekuensinya untuk muridnya sama sekali. Bahkan Mas Feby, bahkan data per murid itu nggak akan dikasih ke sekolahnya. Itu sekolah dan kepala sekolahnya nggak akan tahu data siapa yang dapat angka itu. Jadi semuanya sudah diagregasi aja. Karena nggak penting siapa. Ya, yang siapa. Yang penting adalah sebagai satu satuan pendidikan, sekolah ini di mana, di level mana. Apa yang harus diperbaiki oleh kepala sekolah dan guru-gurunya. Fokusnya harus di area yang mana. Gitu loh. Jadi kayak dikasih rapor nanti sekolahnya untuk perbaikan diri. Begitu. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang jangan termakan oleh iklan-iklan bimbel untuk asesmen nasional. Itu namanya buang-buang uang. Di situasi ekonomi lagi sulit seperti ini, jangan termakan. Bahkan ada beberapa yang guru-gurunya pun menyarankan, ayo. Karena kenapa Mas Feby Pak semua pada takut? Karena sudah bertahun-tahun high stakes testing dengan UN ini terjadi. Jadi semuanya was-was. Kalau udah ada tes nasional, semuanya takut. Gitu. Mas Menteri, boleh nggak itu kalau disederhanakan begini? Asesmen nasional itu semacam survei terhadap murid, guru, dan kepala sekolah. Nanti hasil survei itu akan disampaikan kepada mereka. Ini loh kondisi Anda, ini loh yang harus Anda perbaiki supaya pendidikan kita lebih maju dari hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Kira-kira gitu Kak? Betul sekali. Dan data itu diagregasi lagi di tingkat daerah. Jadi daerahnya juga harus tahu, ini loh daerah Anda kayak gini pendidikannya levelnya. Lalu di tingkat pemerintah daerah ya Mas Menteri ya? Betul. Dan di tingkat nasional kita juga dapat informasi mana sih sekolah-sekolah yang benar-benar butuh bantuan ekstra, butuh bantuan tambahan. Mana nih sekolah-sekolah yang benar-benar harus kita bantu dan lebih intensif kita bantu. Dan mana sekolah-sekolah yang sudah lebih maju, yang mungkin bisa ngebantuin kita. Gitu kan? Untuk menunjukkan Anda mengerjakan apa ini di sekolah Anda, kok bisa tingkat levelnya baik dan lain-lain. Jadi itu sebagai informasi untuk kita menggerakkan peningkatan mutu pendidikan. Gitu. Jadi sebenarnya digunakan ini bukan untuk menghukum, bukan untuk meranking, bukan untuk lain-lain. Jadi itu adalah benar sekali kata Mas Feby tadi. Sebenarnya ini untuk memberikan laporan atau raport bagi si kepala sekolah dan guru-guru untuk melakukan perbaikan. Ya, Mas Menteri, sejauh ini bagaimana respon yang Mas Menteri terima dari berbagai pihak terkait dengan asesmen nasional ini? Apakah positif penerimanya atau masih ada keraguan ataukah masih ada kesalahpahaman bahkan terkait dengan program asesmen nasional ini Pak Menteri? Iya, jadi salah satu kecemasan utama adalah sekolahnya. Sekolahnya nih yang cemas. Gitu. Jadi sekolahnya cemas, ini nanti bagaimana ya kalau saya dapat mungkin angka yang agak rendah atau laporannya kurang positif gitu. Jadi mereka ancang-ancang sudah agak sedikit, menurut saya ya, dari yang saya ngomong sama banyak kepala sekolah sama guru, sudah mulai agak was-was gitu loh. Nah ini yang harus kami tekankan terus, bahwa tidak perlu khawatir sama sekali gitu. Salah satu yang terpenting, alasan kenapa ini penting adalah kalau kita tidak melakukan AN ini tahun ini, kita tidak akan mengetahui mana sekolah-sekolah yang butuh bantuan terbaik yang terdampak oleh pandemi selama PJJ ini. Kita baru saja bicara mengenai PJJ. Tapi sekarang kita tidak punya data yang holistik untuk mengukur mana sekolah-sekolah yang paling ketinggalan. Apalagi setelah pandemi ini. Jadi ini adalah data baseline. Jadi kalau saya bicara sama kepala sekolah tuh biasanya mereka langsung tenang. Jadi Pak, kita kepengen melihat kalau tahun ini segini hasil laporannya, ada nggak perbaikan tahun depan? Lalu tahun depannya lagi, lalu tahun depannya lagi. Itu yang kita ingin lihat, ada perbaikan yang konsisten terjadi. Ada progres atau tidak gitu ya? Betul. Dan waktu saya bilang ini cuma sampling, nggak ada dampaknya buat anaknya, nggak ada dampak bagi individu gurunya sama sekali.
Ini adalah berupa hasilnya laporan sekolah yang nanti program-program kita akan ditargeted gitu. Ada mungkin sekolah-sekolah yang membutuhkan program tambahan dari pusat yang ini, mungkin ada sekolah yang butuh guru dengan kompetensi yang berbeda, ya kan? Mungkin bisa kita kirim pelatih-pelatih di sekolah-sekolah tersebut, bisa kita mungkin berikan afirmasi dan lain-lain. Malah kita mau ngebantu, bukannya mau menghakimi. Ya, Mas Menteri, di antara tolok ukur survei itu ada karakter ya. Karakter itu diantaranya ada apakah mereka welcome terhadap kebinekaan, mereka welcome terhadap toleransi, ataukah welcome terhadap perbedaan-perbedaan di dalam latar belakang gitu. Ya. Nah, kalau hasilnya secara umum buruk dalam tanda petik misalkan Mas Menteri, itu apa yang mau dilakukan oleh Kemendikbudristek? Ya, yang pertama terpenting adalah untuk bisa meyakinkan kepala sekolahnya bahwa ini adalah suatu masalah. Jadi sebenarnya yang kita inginkan tuh bukannya setelah itu tiba-tiba kita yang menyuruh-nyuruh kepala sekolah mengajarkan. Pertama, kepala sekolah ini harus ada pembuktian dengan data. Ini loh, Pak Kepala Sekolah, ini yang terjadi nih. Ini ada beberapa isu-isu ya moralitas, mau itu toleransi ya, intoleransi atau perundungan ataupun misalnya kekerasan seksual yang terjadi gitu ya, atau ada indikasi lah gitu. Hal-hal seperti itu adalah hal yang harus menjadi laporan transparan kepada kepala sekolah. Agar kepala sekolah itu punya informasinya dan dia juga termotivasi, terdorong untuk bisa melakukan perubahan. Jadi tanpa ini kan nggak ada data. Semua merasa dirinya baik-baik saja gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya ini untuk mendorong kepala sekolah melakukan perubahan secara mandiri. Nah, di luar itu pasti dan kepala dinas pendidikan di situ akan mendapatkan laporan agregatnya. Dan berarti secara satu daerah dia pun juga akan ada beberapa hal yang harus dia selesaikan, isu-isu. Fokusnya dia jadi jelas nih. Di sini ada yang kelemahan, di sini ada kekuatan gitu. Dan bagi pusat itu yang membuat kita memberikan intervensi yang jauh lebih targeted, yang jauh lebih spesifik. Jadi nggak semuanya pukul rata, nggak semua sekolah masalahnya sama, Mas Feby. Ya. Keberagaman kita luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Dan kita nggak bisa satu program intervensi aja itu akan cocok untuk semua sekolah. Ya, itu makanya konsepnya adalah merdeka belajar. Jadi intervensinya pun harus merdeka, variatif dan spesifik gitu terhadap isu yang paling urgen di dalam sekolah masing-masing. Itulah. Mas Menteri, boleh diceritakan nggak ide ini asesmen nasional tuh siapa yang pertama kali mencanangkan atau berpikir seperti itu? Atau hasil pekerjaan diskusi bareng di Kemendikbudristek, Mas? Ini bukan ide yang baru, Mas Feby. Ya. Ini adalah salah satu best practice dunia yang sudah bertahun-tahun. Mekanisme daripada tes asesmen kompetensi minimum itu mengikuti standar-standar dunia seperti tes PISA. Tes PISA itu ada numerasi, literasi dan ilmu science, ya kan? Ya jadinya kita bukannya kita buat sendiri, tidak. Kita menggunakan standar atau benchmark internasional ya dari berbagai macam source, Bank Dunia, OECD, ya kan? Kita kerja sama-sama UNICEF juga dan PISA untuk merangkai suatu assessment yang kualitasnya dunia, biar kita nggak kaget, Mas Feby. Setiap kali kita kaget kan, kita kayak oke saja, tiba-tiba pas kita diperbandingkan dengan negara-negara lain, ranking kita rendah, wah selalu semua orang langsung kaget gitu. Ya jelas kaget karena kita tidak menggunakan ukuran yang sama standar dunia. Jadi sekarang ini kita menggunakan standar yang bisa benar-benar memetakan sesuai dengan standar internasional dan yang tidak bisa dan sangat sulit lah dibimbelkan gitu. Jadi ini benar-benar realnya apa adanya gitu loh. Mas Menteri, kalau memang ini standar internasional, standar dunia dan sudah lama ada, apa sih yang menyebabkan kita baru melaksanakannya sekarang? Pak Mas Feby, banyak sekali, jangan ujian nasional apapun kan
yang di berbagai macam birokrasi, bukan hanya di Indonesia. Ya, waktu ditanya kenapa ini masih begini, ya jawabannya ya memang dari dulu begitu gitu. Jadi ya memang ini adalah momentum perubahan itu suatu hal yang sangat sulit gitu. Dan butuh presiden yang berani, ya, butuh kementerian yang berani untuk melakukan hal yang benar. Gitu. Dan menurut kami ini sebenarnya ya bahkan dari menteri sebelumnya pun ini sudah menjadi suatu wacana. Mungkin ya belum dieksekusi ya. Tapi sudah dari sebelumnya pun ini sudah menjadi suatu wacana yang sudah selalu dibahas. Jadi kami di 6 bulan pertama setelah saya menjabat jadi menteri ya kita golkan langsung gitu, secara cepat gitu. Jadi sebenarnya wacana ini sudah lama di kementerian, tetapi belum sempat tereksekusi dan baru dieksekusi ketika Mas Menteri mendapatkan amanah dari Pak Jokowi di Kemendikbudristek gitu ya? Betul, tapi saya harus apresiasi sama tim di administrasi sebelum ini. Kementerian sebelum saya menjadi menteri itu sudah mengerjakan banyak PR-nya untuk mengerti implikasinya apa. Jadi tanpa kerja keras menteri sebelum saya, Pak Muhadjir dan tim, itu saya nggak bisa secepat itu gitu loh. Saya harus memberikan kredit kepada Pak Muhadjir dan timnya sebelumnya untuk sudah mendorong wacana ini menjadi wacana gitu. Tapi ya nggak mudah. Setelah kita melakukan itu tentunya banyak sekali pro kontra. Tapi mayoritas masyarakat sangat mendukung. Kayak sekarang PTM terbatas, memang banyak yang khawatir, ada berbagai macam kekhawatiran. Tapi mayoritas masyarakat jauh besar mayoritasnya mendukung PTM terbatas. Sama juga sama UN. Ini merupakan suatu hal yang sangat populer karena sudah banyak sekali orang yang menjadi ini nama temanya tuh saya selalu kalau ngomong sama anak-anak atau anak mahasiswa yang sudah melalui orang tua atau apa, korban UN. Banyak sekali korban UN. Oke, Mas Menteri, ini pertanyaan saya yang terakhir sebelum nanti teman-teman lain menambahkan begini. Satu di antara persoalan yang dihadapi birokrasi kita, termasuk di kementerian yang ada sekarang adalah soal good governance, tata kelola yang baik, transparansi. Karena apa? Karena di pemerintahan Pak Jokowi yang baru ini sudah ada 2 menteri yang harus berurusan dengan hukum, dalam konteks ini dengan KPK. Yang ingin saya tanyakan pada Pak Menteri, bagaimana menjaga kementerian Bapak ini, Mas Menteri ini, supaya tetap dia aman, ya, tidak ada pejabat anak buah termasuk Pak Menteri sendiri yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang kita tahu sekarang ini lebih dari 300 kepala daerah nasibnya akhirnya menjadi seorang terdakwa dan terpidana. Silakan Mas ini. Iya. Jadi cara terbaik menurut saya untuk menghindari interaksi negatif dengan aparat hukum adalah pertama untuk melibatkan aparat hukum dari awal sampai akhir. Siap. Jadi semua program besar kita, irjen kami di Kemendikbud itu bekas KPK dulu. Jadi itu salah satu pengalaman dan kompetensi beliau itu luar biasa. Jadi kita selalu dalam proyek apapun yang ada hubungan dengan penganggaran, ya kita selalu diskusi sama BPKB, BPK dan KPK. Kita gandeng dari awal, untuk menjelaskan semuanya dan 100% transparan. Jadi itu mungkin langkah pertama yang kita lakukan. Kedua, ya ini yang nggak ada. Integritas itu harga mati di tim saya. Jadi integritas itu cara saya memilih orang, ya dari dirjen, eselon 2, staf ahli, staf khusus, itu integritas itu harga mati buat saya. Jadinya level idealisme itu harus sangat tinggi, ya kan? Bahkan mungkin sampai saking tingginya kadang-kadang mungkin integritas di dalam pimpinan kementerian saya sampai mungkin banyak persepsi orang kayaknya kaku sekali. Gitu, semuanya by the book gitu. Tapi memang harus begitu kalau kita ingin menghindari pola-pola seperti itu dari atas itu udah harus jelas gitu. Pertama saya masuk waktu belum sampai semua tim saya yang saya pilih
belum masuk, belum sampai menggabungkan kementerian, belum selesai menggabungkan Dikti ya, Dikti bergabung dengan kementerian itu. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya duduk, saya ambil rapat pimpinan, dan saya membahas di meeting pertama itu adalah masalah integritas. Jadi walaupun saya masih muda banget, walaupun saya belum punya kredibilitas sama semua bawahan saya, pesan saya yang pertama adalah jangan main-main di sini. Ini saya adalah hal yang paling serius dan ada zero tolerance terhadap ini. Dan itu sebagai pesan, kan biasanya pesan pertama kan hangat-hangat biasanya ya. Kalau menteri baru masuk gitu kan, ya baru kayak perkenalan gitu. Saya enggak, saya langsung satu adalah integritas dulu. Baru setelah itu saya silaturahmi, ngobrol-ngobrol, mengetahui latar belakang mereka. Tapi yang pertama saya harus memperjelas, ini nggak ada main-main. Urusan integritas, saya tidak ada toleransi sama sekali terhadap ini. Jadi jangan nyoba-nyoba lah, tolong disebarkan di seluruh. Jadi itu sebenarnya ya memang nilai-nilai integritas dalam Kemendikbudristek ini sangat kuat sekarang. Gitu, sangat kuat, dan itu harus terus kita dorong, dan kolaborasi dengan pakar-pakar integritas seperti KPK, BPK, BPKP itu sangat penting, harus digandeng dari awal sehingga secara prosedural kita juga benar ya kan. Belum tentu masalahnya kadang-kadang bukan masalah cuman korupsi atau apa, tapi masalah prosedural pun juga harus kita hati persis seperti peraturan. Jadi kalau itu adalah harga mati buat saya. Oke. Mas Rahmat Hidayat, silakan kalau ingin menambahkan. Ya, saya menambahkan sedikit, mungkin ada teman-teman lain juga akan menambahkan. Tadi saya simpulkan begini, Mas Menteri. Asesmen nasional ini menjadi ruang memperbaiki diri bagi setiap sekolah. Intinya kan seperti itu. Yang ingin saya pertanyakan secara spesifik adalah, apakah asesmen nasional ini bisa menjadi solusi bagi pemerataan kualitas pendidikan kita di tengah masih tingginya ketimpangan sistem pembelajaran atau sekolah di antar daerah, mungkin di Pulau Jawa atau di daerah perbatasan atau di daerah yang paling ujung, itu pasti berbeda dengan di pusat-pusat kota. Yang kedua adalah, apakah asesmen nasional ini juga digunakan sebagai pemetaan untuk program digitalisasi sekolah yang saat ini sedang dijalankan oleh kementerian yang Mas Menteri pimpin? Begitu Mas Menteri, silakan. Ya, itu pertanyaan yang sangat baik. Jawabannya adalah ya dan ya. Mungkin saya tanya pertanyaan dulu untuk merespon itu. Bagaimana caranya kita bisa melakukan pemerataan kalau kita tidak tahu kondisi sekolah yang real? Kondisi kemampuan bernalar kritis anak-anak, kemampuan literasi mereka, numerasi mereka, problem solving mereka. Kalau kita tidak mengetahui sekolah-sekolah mana yang paling ketinggalan, yang paling membutuhkan bantuan dari pusat dan daerah, kita nggak akan bisa mengerjakan pemerataan. Tidak cukup kita pukul rata saja daerah 3T, oke, semua sekolahnya pasti butuh bantuan atau lain-lain. Kita mungkin saja pada saat kita menemukan data itu per sekolah, Mas Rahmat, kita bakal mengetahui secara detail bukan daerahnya, sekolahnya mana yang benar-benar perlu bantuan, perlu dukungan yang intensif. Jadinya bukan cuma itu, setelah kita melihat data itu secara real dan sekarang datanya valid mengikuti standar internasional kompetensi minimum ini, kita juga bisa mulai menganalisa. Karena jangan lupa, bukan hanya kita mengerjakan suatu survei assessment, tapi karena 100% online dengan suatu sistem platform digital yang lumayan canggih lah, saya nggak bisa bilang canggih, tapi lumayan canggih, kita bisa melakukan berbagai macam analisa. Jadi ini salah satu program big data terbesar pemerintah. Salah satu program pertama dan terbesar big data pemerintah adalah asesmen nasional. Di mana nanti data itu tentunya setelah di secure privacy ya kepribadi, semua data itu harus nggak bisa keluar data individu muridnya, itu semuanya akan diamankan dulu, di-anonymize. Lalu kita bisa menganalisa data tersebut dan melihat korelasinya apa. Ada nggak korelasi terhadap koneksi internet dengan pencapaian? Ada nggak korelasi terhadap kalau nggak ada guru penggeraknya di sekolah itu seperti apa? Ada nggak korelasinya terhadap
tingkat sosioekonomi di lingkungan tersebut. Ada nggak korelasinya terhadap kesulitan transportasi daripada murid-muridnya di situ? Jadi itu yang baru kita bisa mulai menganalisa datanya dan menemukan sebenarnya root cause-nya nih masalahnya di mana sih, gitu. Dan juga kalau kita mau melakukan pemberian akses internet, kalau kita mau melakukan pemberian guru tambahan atau mahasiswa untuk bantu dukung, atau tambahan anggaran dari pusat, tambahan DAK atau DAK fisik atau dana BOS dan lain-lain, bagaimana kita bisa melakukannya secara efisien kalau kita tidak mengetahui per sekolah sebenarnya mana yang paling membutuhkan dan alasannya kenapa mereka membutuhkan. Jadinya semua strategi kita sebenarnya harus evidence based, harus database. Kita nggak boleh nebak-nebak gitu loh sebagai pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah juga sama. Jadi ini adalah cara kita mendapatkan data yang real, yang bisa digunakan guru, bisa digunakan kepala sekolah, bisa digunakan kepala dinas, bisa digunakan bupati, sampai digunakan oleh menteri. Jadi ini adalah suatu revolusi ya, paradigma, di mana kita jangan nebak-nebak gitu dan selalu bilang oh ini daerahnya butuh, ya udah kita pukul rata aja satu daerah. Kita sekarang punya data yang real, yang relevan untuk bisa mulai memilah-milah program kita dan memastikan ini programnya yang pas cocok untuk sekolah ini atau bantuan ini pas cocok buat sekolah itu, gitu. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Mas Menteri. Di sini ada Mas Yulis sebagai manajer konten Tribun Network, juga ada Mas Dodi Vice News Manager Tribun Network. Mungkin kalau ya ada yang disampaikan kepada Mas Menteri, mumpung kita masih dikasih kesempatan, silakan dari Mas Dodi dulu, kemudian dengan Mas Yulis. Oke, terima kasih Mas Dayat. Saya ada 2 pertanyaan buat Mas Menteri. Pertanyaan pertama adalah, Mas Menteri ini kan dulu dikenal sebelum mengurus di dunia pendidikan adalah sebagai pengusaha gitu. Ada nggak kira-kira mana yang lebih yang Mas Menteri rasakan yang lebih bikin pusing, ngurusin usaha atau ngurusin dunia pendidikan dengan terutama kementerian dengan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar dibanding kementerian lain gitu. Terus yang kedua adalah di masa pandemi ini cara Mas Menteri untuk menjaga kebugaran seperti apa? Apakah berolahraga atau gimana? Terus kalau olahraga biasanya olahraganya seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, untuk jawaban yang pertama ya, tentunya transisi dari pihak swasta itu nggak mudah, gitu. Di swasta sebagai founder dan CEO kita bilang A, ya udah A jalan, gitu kan. Kalau di pemerintah nggak semudah itu, gitu. Dimana kita punya dependensi dengan berbagai macam kementerian, berbagai macam level pemerintahan, daerah, kabupaten, provinsi. Dan bukan cuma itu, stakeholdernya semua. Kalau perusahaan kan kita punya stakeholdernya itu ya investor sama staff kita, ya kan, employee kita gitu. Tapi di dunia pendidikan, apalagi di pendidikan, di pemerintah aja udah banyak stakeholdernya. Di dunia pendidikan semua orang itu menjadi pakar pendidikan, ya kan, semua orang yang udah pernah di sekolah, semua orang yang punya anak di sekolah, ya kan, semua orang tua itu sebenarnya udah merasa menjadi pakar pendidikan. Jadinya semua orang punya opini dan semua opininya tuh nggak sama gitu, banyak opini yang conflicting gitu loh. Jadinya itu komplikasinya itu. Jadi itu merupakan tantangan yang cukup besar ya yang saya hadapi. Tapi saya punya satu prinsip dasar bahwa semakin sulit suatu hal yang kita lalui, itu semakin besar pembelajaran yang kita dapatkan sebagai pemimpin. Jadinya saya dalam 2 tahun terakhir ini merasa telah tumbuh ya, terasa telah berkembang jauh lebih banyak daripada pada saat saya 7 tahun di dalam sektor swasta. Karena lebih sulit, karena lebih menantang, lebih rumit, lebih kompleks, ya kan? Kita harus belajar menahan frustrasi kita harus belajar sabar, kita harus mendengarkan orang-orang dari berbagai macam organisasi, dari berbagai macam kalangan masyarakat,
dan proses pembelajaran itu luar biasa buat saya, walaupun sulit ya dan menantang, dan kadang-kadang dengan pandemi ini jadi kita stres karena kita khawatir dengan anak-anak ini yang mengalami masa PJJ ini. Tetapi dari sisi perkembangan saya dan tim saya, apa yang telah kita lalui itu luar biasa. Jadi menurut inilah yang mengasah kemampuan kepemimpinan saya, kemampuan kepemimpinan tim saya, dan kedepannya tuh jadi merasa nggak terlalu takut dengan apapun gitu, karena sudah mengalami hal-hal yang begitu sulit, begitu rumit. Jadi ke depan tuh kita setiap kali kita mengalami krisis, mengalami hal, bahkan mengalami kegagalan, itu merupakan suatu pembelajaran yang menguatkan kita. Jadi kita menjadi tambah keker gitu dengan setiap krisis yang kita alami. Nah, itu saya percaya. Jadi buat saya dari sisi pembelajaran ini pengalaman yang luar biasa gitu. Nah, untuk yang kedua pertanyaannya, apa yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental? Pertama, kesehatan fisik dan mental itu nggak bisa dibedain. Itu nyambung, ya. Jadinya kita selalu menyebutnya dua hal yang berbeda, padahal enggak. Bagi badan tuh sama, badan ya badan, otak ya otak gitu. Jadi kesehatan batin kita, kesehatan emosional kita itu dan kesehatan fisik kita itu nyambung, nggak bisa dipisah. Jadinya saya melihatnya seperti itu. Ya, ada beberapa hal yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan. Yang satu, saya Senin sampai Jumat puasa makan. Saya puasa makan. Jadi saya baru mulai makan tuh jam 5. Jadi sekarang ini saya cuma minum kopi hitam sama air putih dari sejak bangun. Baru jam 5 nanti sore saya akan bisa makan gitu. Cuman Senin sampai Jumat. Kalau weekend saya bebas gitu. Itu satu hal yang saya lakukan, bukan untuk jaga berat badan aja, tapi untuk memastikan bahwa metabolisme saya, jumlah kalori, dan saya bebas makan lebih enak. Jadi saya pada saat makan ya boleh makan apa aja gitu. Kedua yang saya lakukan adalah saya olahraga cukup intensif, karena nggak sempat olahraga di pagi atau siang karena sibuk kerja. Saya selalu olahraga tuh malam, jadi malam banget jam 8 lewat saya olahraga. Keseringan saya olahraga tuh tenis sebenarnya sekarang. Lagi tenis. Dulu saya olahraga beda lagi, tapi sekarang lagi, karena itu paling aman karena COVID, saya malam-malam main tenis biar kebugaran fisik dan mental tuh lebih baik gitu. Dan satu hal lagi yang saya lakukan untuk kesehatan mental adalah saya tidak pernah mengorbankan waktu dengan anak. Ya, tidurin anak, bermain dengan anak itu udah harus, setiap hari harus temukan waktu untuk itu. Jadi bermain dengan anak itu hukumnya wajib di rumah tangga saya. Setiap hari membaca kepada anak, setiap hari itu wajib hukumnya. Jadi itu pada saat saya bermain dengan anak saya nggak bisa stres mengenai hal-hal lain. Saya benar-benar hanya di situ dengan anak saya. Jadinya itu buat kesehatan mental saya luar biasa. Yang nyelamatin saya itu anak-anak saya. Karena dengan bermain dengan mereka, saya diberikan ketenangan gitu loh, hati yang sangat penting. Jadi itu mungkin tips kebugaran saya yang bisa saya share. Ya, kita masih ada waktu 3 menit ini Mas Julius. Jadi kalau nanti mau bertanya jangan panjang-panjang, biar kita punya waktu ringkes dengan Mas Menteri, karena Mas Menteri akan ditunggu dengan rapat berikutnya. Singkat aja Mas Julius kalau mau ada pertanyaan dengan Pak Menteri. Mas Menteri. Oke, Mas Menteri, terima kasih. Salam kenal, saya Julius Mas. Mungkin terakhir sedikit agak berat Mas ya. Saya sampaikan di sini data BPS itu menunjukkan pengangguran terbuka tuh hampir 10 juta. Justru paling besar tuh pengangguran terbuka itu lulusan SMK dan SMA itu hampir mencapai 19%. Kemudian lulusan perguruan tinggi juga nggak kalah banyak yang jadi pengangguran terbuka. Jadi pertanyaannya sebenarnya apakah dengan asesmen nasional nanti kita bisa merevolusi pendidikan kita? Karena kita tahu sendiri sekarang tuh anak-anak tuh belajar tuh banyak banget itu. Anak SD aja belajarnya berjibun. Anak SMP apalagi, anak SMA juga sama. Padahal anak-anak SMK, anak-anak SMA itu lulusnya tadi itu jadi pengangguran. Padahal mereka belajar susah banget gitu loh. Nah, kira-kira dengan asesmen nasional nanti, kira-kira mampu nggak merevolusi pendidikan kita? Yang ya saya khawatir nih, misalnya ya anak-anak yang senangnya dia musik dipaksa harus belajar matematika, dipaksa harus belajar fisika, tapi dalam kehidupan nggak kepake, justru hidupnya tentang musik aja.
anak yang senang biologi dipaksa dia selalu belajar ekonomi, selalu belajar akuntansi, semua dipaksakan jadi kayak pabrik sekolah-sekolah itu. Nah itu kira-kira Mas Menteri masih ada beberapa tahun ke depan ini 2001 sampai 2024. Saya sangat berharap sekali Mas Menteri ini bisa merombak pendidikan kita ini jadi pendidikan yang kita harapkan, membebaskan anak-anak ini, menjadikan mereka cerdas dan bisa menjadikan mereka ini ya generasi bangsa yang terbaik. Itu aja Mas Menteri, terima kasih. Ya. Asesmen nasional itu hanya langkah pertama, langkah prakondisi daripada perubahan transformasi pendidikan. Kalau kita ngukurnya aja salah, gimana kita tahu bahwa kita sedang memperbaiki? Benar nggak? Kalau kita mengukurnya aja salah, kita nggak akan tahu kita ini sedang membaik apa memburuk, gitu. Jadi itu cuma langkah pertama. Saya belum di sini bisa 2 hari saya bicara mengenai lalu intervensinya apa untuk meningkatkan mutu. Ya kan itu kan baru pemetaan doang, belum peningkatan mutunya. Peningkatan mutunya itu nanti beda-beda lagi. Ada program guru penggerak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin satuan pendidikan. Mereka bakal jadi kepala sekolah dan pengawas. Ini training selektif banget programnya. Di seluruh daerah udah ada. Udah jadi kayak viral nih guru penggerak sistemnya. Karena yang selektif banget, sulit banget menjadi guru penggerak. 9 bulan programnya. Jadi mereka yang akan menjadi perubahan kepemimpinan. Kepala sekolah dan pengawas. Ya, itu satu. Ada lagi program penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum. Ya, yang sekarang kita sedang tes di berbagai macam sekolah-sekolah penggerak kita. Ya, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan kita di masa pandemi ini kalau harus kejar tayang semua kurikulum juga. Jadi harus ada kemerdekaan dalam kurikulum untuk memastikan kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Dan harus mudah, kurikulum itu bukannya harusnya saya, pakar-pakar lain yang mengevaluasi. Siapa yang terpenting harus mengevaluasi kurikulum itu bagus apa tidak? Guru. Karena mereka, kurikulum itu untuk mereka, bukan untuk saya, bukan untuk kementerian. Kurikulum adalah untuk membantu guru menjadi proses pembelajaran yang lebih baik. Jadi mereka lah yang harusnya mengevaluasi dan membilang apakah ini bagus apa tidak. Itu yang sedang kita tes di sekolah-sekolah penggerak kita. Kita sudah akan memastikan kesejahteraan bagi pertama kali di 10 tahun terakhir 550.000 formasi untuk guru honorer menjadi P3K terbuka. Belum pernah ini terjadi sebesar ini. Semuanya guru semua guru honorer bisa mengambil tes seleksi dan kalau dia lolos itu tes seleksi, dia akan diangkat menjadi P3K. Ya, dan bisa mengambil beberapa kali. Ini adalah revolusi di isu yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menjadi isu dengan guru honorer yang dibayar jauh lebih sedikit daripada guru ASN. Jadinya untuk menjadikan ASN mereka itu adalah effort besar kita. Kita juga akan memperbaiki digitalisasi sekolah. Makanya kita ingin memberikan laptop, proyektor, wifi router sehingga paling tidak mereka mendapatkan akses dan kemampuan menggunakan akses itu untuk mengembangkan dirinya. Bukan hanya murid-muridnya, lebih penting lagi gurunya juga mendapat akses untuk bisa mendownload materi-materi dari seluruh dunia, memainkan video-video dari berbagai macam sumber untuk kemerdekaan mereka. Dan kita ingin salah satu terbesar daripada perubahan sistem kurikulum kita adalah memberikan kemerdekaan untuk guru menentukan saya mau secepat dan selambat apa untuk kelas saya. Jadinya itu paket intervensinya banyak sekali, termasuk reformasi anggaran keuangan. Ya kan, misalnya dana BOS yang saat ini pertama kalinya dana BOS itu majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Jadi daerah-daerah yang afirmasi 3T yang biaya hal-hal lebih mahal itu kita besarkan anggaran mereka di kepulauan-kepulauan di Maluku, di Papua itu sekarang menerima 50% tambahan, bahkan ada yang sampai 100%. Ada berbagai macam perubahan. Dan kalau untuk menjawab pertanyaan mengenai pengangguran yang ada, itu ada 2 komponen, bukan hanya kesiapan mahasiswanya, jangan lupa itu juga kesiapan industri untuk menampung jumlah. Kita punya 2 juta anak masuk ke universitas tiap tahun, itu besar sekali angkanya. Makanya kemampuan bernalar kritis, semua profil pelajar Pancasila, kemandirian, gotong royong, kolaborasi kreatif. Ini kenapa kita taruh di sini? Karena tidak mungkin kita bisa semua itu diserap oleh pekerjaan atau industri. Kita harus anak-anak kita juga keluar siap untuk bisa menafkahi dirinya melalui wirausaha, melalui self-employment, ya kan?
Ya. Jadi entrepreneurship dan kemampuan dia untuk mencari nafkah secara mandiri itu adalah suatu hal yang keharusan. Kita nggak punya opsi gitu. Sementara kita menunggu industri kita semakin besar, sektor formal kita menjadi lebih besar, ya kan? Kita negara yang berkembang, jadinya karena jumlah banyak yang sudah masuk APK sudah lumayan, udah 30% anak kita masuk ke perguruan tinggi, tapi ya industri belum bisa menyerap semuanya juga gitu, sangat kompetitif kan. Jadinya sambil mengejar ekonomi, kita harus memastikan bahwa lulusan-lulusan kita itu bukan hanya siap bekerja, tapi siap untuk berkarya secara mandiri, siap untuk mencari nafkah, siap menjadi entrepreneur, siap untuk melakukan wirausaha. Terima kasih Pak Menteri. Mas Dayat. Ya, penjelasan yang sangat gamblang dan lengkap menurut saya nih Mas Menteri. Jadi kalau Mas Menteri tadi sempat menyatakan di awal 2 tahun serasa 20 tahun, ya mungkin betul juga Mas. Terus kalau Mas Menteri mengatakan kalau selama pandemi jadi susah tidur, mungkin benar juga. Apalagi Mas Menteri sekarang sedang melakukan program menghimpun big data secara nasional melalui asesmen nasional yang menjadi ruang bagi perbaikan pendidikan kita di kemudian hari. Kami dari Tribun Network terima kasih banyak atas waktunya Mas Menteri. Kami tentu mendoakan program pendidikan kita akan jauh menjadi lebih baik dengan asesmen ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Mas Ahmad, izin pamit dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.